Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki. Segera bisa terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini. Dan segera bisa melunasi semua hutang-hutang di aplikasi pinjol. Amin ya robbal alamin. Oke baik ya, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang menonton video ini dari daerah mana saja ya, silahkan menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Karena banyaknya pertanyaan hari ini terkait tentang aplikasi A, apakah sudah ada debt collector lapangannya atau tidak bang ya, apakah aplikasi B ini akan sebar data atau tidak bang. Nah silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Langsung saja, hari ini banyak yang bertanya-tanya terkait tentang aplikasi pinjol yang sedang viral. Dan sepertinya pertanyaan ini banyak banget sedang dibutuhkan masyarakat kita ya. Nggak di kolom komentar ya, di DM Instagram, di komentar snack video juga terkait tentang aplikasi pinjol yang hari-hari ini mungkin banyak diikuti. Dan akhirnya masyarakat yang belum tahu itu terjebak di aplikasi pinjol tersebut. Ternyata tenornya 7 hari bang. Ternyata bunganya cukup tinggi sekali bang. Dan ternyata banyak yang mungkin sudah mengalami intimidasi, teror, dan diancam disebar data. Langsung aja deh bang, apa sih aplikasinya? Oke, kita akan cek sama-sama dan kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Kita akan masuk dulu ke Play Store. Oke, itu dia Play Store. Oke, ini Play Store dan kita akan ketik ya. Saya akan ketik walaupun sebenarnya di bawah ini aplikasinya itu sudah langsung kelihatan karena saya baru buka. Kita pengen klik ya, bahwasannya pinjol ilegal. Oke, ini dia pinjol ilegal. Apakah dia ketika kita cari di Play Store itu masuk nggak sih aplikasi ini? Nah, langsung ada di urutan yang paling atas. Nama aplikasinya itu Dompet Excellent. Ya, ini bukan kita yang menuduh atau apa sebelumnya ya. Sebelum kita bedah habis ya aplikasi pinjol yang sedang viral ini. Tadi kalian bisa melihat kita pengen ulang lagi ya di Play Store. Aku pengen ngetik pinjol ilegal. Nah, ketika aku ketik pinjol ilegal tuh yang di urutan pertama dan hari ini ternyata sudah di-download lebih kurang dari 500.000 orang. Dan ternyata banyak saudara-saudara kita yang sudah terjebak ini ya. Sepertinya kita pengen buka dulu ini dia. Dompet Excellent. Oke. Dan kalian bisa ngecek di 102 aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin. Tidak ada nama Dompet Excellent. Jadi artinya itu apa bang? Aplikasi pinjol Dompet Excellent ini tidak terdaftar dan tidak memiliki izin untuk menjalankan usaha dan operasionalnya. Nah ini dia Dompet Excellent. Aku kepo ya, pengen ngelihat tentang apa aja sih ya tentang detail aplikasi ini. Nah kalian bisa melihat di situ ya, di urutan kedua. Aplikasi ini dapat mengumpulkan jenis data dan berikutnya. Untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu hanya boleh mengotorisasi 3 saja seperti di video yang sebelumnya, yaitu kamera, mikrofon, dan location. Di sini kalian bisa melihat ya aplikasi ini dapat mengumpulkan jenis data berikut. Kita pengen cek, aku pengen klik itu dulu. Nah apa aja sih itu ya, lihat detailnya dulu. Data yang dibagikan, nah ini dia data yang dikumpulkan. Kalian bisa melihat di belakang ya. Yang pertama data yang mereka kumpulkan itu lokasi. Oke boleh ya sesuai dengan anjuran OJK. Dan yang kedua adalah info pribadi. Nama, alamat email, ID pengguna, alamat, nomor telepon, keyakinan politik atau agama dan info lainnya. Wah keyakinan politik atau agama ngeri banget ya untuk di aplikasi ini. Lanjut ya info keuangan. Itu oke lah ya, ini pun nggak boleh ya karena kita khawatir aplikasi ini kan belum terdaftar di OJK. Foto dan video, mereka akan mengambil foto dan video. Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ini? Dan yang kedua audio, terus mereka akan mengambil file
dokumen ya, dan di situ ada mereka akan mengotorisasi juga kontak. Jadi ini sudah jelas ilegal ya, karena mereka tidak terdaftar dan berizin di OJK, dan mereka tidak boleh mengotorisasi kontak yang ada di handphone kalian. Dan kita pengen lihat, aku pengen lihat sampulnya dulu ya. Kita back, ini dia aplikasi dompet excellent ini. Nah, kalian bisa melihat ya, di situ tidak ada lambang OJK, dan nggak tahu ini Kemkominfo apakah memang benar-benar sudah mendapatkan restu dari Kemkominfo. Dan yang jelas mereka masih berlabel KSP. Kepanjangan dari KSP ini adalah Koperasi Simpan Pinjam. Dan kalian yang menerima uang dari aplikasi ini apakah bagian dari anggota koperasi tersebut? Jelas tentu tidak. Dan ini sudah melanggar peraturan koperasi. Orang yang bisa meminjam di koperasi tersebut harus bagian dari anggota koperasi ya. Nah, ini juga nggak jelas ya secara online juga, dan mereka sudah melanggar beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah dianjurkan oleh pihak OJK, yaitu seperti lokasi, kamera, dan mikrofon, dan mereka masih berlabel KSP. Dan biasanya ya aplikasi-aplikasi yang seperti ini tenornya itu masih 7 harian dengan bunga dan denda yang lumayan. Ya, jadi udah cukup jelas dompet excellent yang mungkin hari ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia itu tidak terdaftar di OJK, tidak memiliki izin di OJK. Dan kalian juga tadi bisa melihat ya, beberapa data-data yang mereka kumpulkan itu sudah tidak boleh ya kan, dan memang dilarang oleh pemerintah karena mereka mengotorisasi kontak, foto dan video, file dan dokumen ya. Banyak banget yang hari ini sudah mereka langgar. Dan bagaimana perasaan kalian ketika menggunakan aplikasi ini? Ini banyak juga yang berbintang 5 sepertinya. Biasanya aplikasi lain yang saya tahu sangat rumit dan harus diisi. Anehnya di kredit mudah. Nah, ini namanya kredit mudah. Downloadnya dianggap banyak karena takut bocor data dari awal atau tenornya cepat dan berbeda. Tapi setelah menggunakannya sebulan terakhir itu sudah 2 kali lipat. Jadi customer service-nya lumayan. Sewanya berjalan lancar. Saya sangat merekomendasikan dan mendapat kesan positif. Jadi hati-hati ya untuk semua komentar-komentar yang seperti ini. Nah, itu tadi untuk dompet excellent. Aku pengen mengajak kalian untuk melihat di aplikasi yang sudah memang beneran terdaftar di OJK. Nah, ini oke. Misalnya untuk di aplikasi EasyCash, aku pengen lihat gambarnya dulu ya. Ini ya. Oke, ini di aplikasi EasyCash, dan di situ memang mereka sudah berani menempelkan logo OJK dan AFPI. Sementara tadi untuk di dompet excellent itu mereka hanya menampilkan lambang Kemkominfo yang sebenarnya kita juga nggak tahu itu betul atau tidak, dan hanya menempelkan lambang KSP. Dan kalian bukan anggota dari koperasi tersebut. Kenapa kalian bisa diberikan pinjaman? Itu juga sudah melanggar ketentuan hukum. Dan yang kedua, mereka tidak legal OJK. Dan yang keempat itu mereka mengotorisasi semua yang saat ini sudah dilarang oleh pihak OJK. Jadi artinya apa? Ilegal. Pinjol ilegal sesuai dengan perintah Menko Polhukam RI agar untuk tidak dibayar lagi. Bagaimana cara menutup aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini? Dengan cara tidak membayar biaya perpanjangan dan tidak melunasi hutang kepada mereka. Ya, karena hari ini sebenarnya pemerintah pun merasa kesulitan ya untuk memberantas semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini. Dan mereka banyak mengoperasikannya itu melalui server yang berada di luar negeri. Jadi hari ini yang menjadi pekerja yang hari ini menguber-uber kalian itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Dan aku tetap mendoakan ya untuk semua kakak-kakak dan abang-abang yang hari ini bekerja di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal agar segera resign dan berhenti dan mencari pekerjaan yang lain. Dari mulai Polda Metro Jaya ya, Pak Auliansyah Hasibuan sudah mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar untuk tidak bekerja dan bekerja sama kepada seluruh aplikasi pinjol ilegal, karena sanksinya sudah tegas, hukumnya sudah jelas ya. Jadi aku mendoakan supaya abang-abang dan kakak-kakak ini segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang gajinya lebih banyak lagi, yang kerjanya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi udah cukup jelas
untuk di aplikasi yang hari ini katanya sedang viral. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.